Tunggu ya sebentar lagi teman-temannya masuk kelas.
Baik, kita mulai untuk perkuliahan kita pada sore hari ini. Selamat sore, atau selamat malam seluruhnya. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan kelas ganti hukum administrasi dan tata negara untuk pertemuan ke-14. Dan nanti kita lanjutkan dengan pertemuan terakhir pada hari ini. Jadi bagi yang sedang bertugas atau melaksanakan pekerjaannya disesuaikan saja untuk semaksimal mungkin bisa bergabung walaupun tidak bisa on kamera. Yang penting nanti pada saat absensi saudara bisa on kan kameranya sebentar. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai ketetapan atau keputusan tata usaha negara yang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat administrasi negara dalam membuat satu keputusan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan suatu hal. Nah, di dalam konteks ini, keputusan yang dimaksud adalah keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final. Nah, konkret secara garis besar diartikan bahwa ketetapan ataupun keputusan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis, memiliki format dalam tata cara penulisannya. Nah, seperti yang pada pertemuan yang lalu saya pernah mengilustrasikan, di paling atas ada kop surat, kemudian judul daripada keputusan tadi, nomor keputusannya, misalnya ada nomornya. Nah, kemudian apa yang menjadi pertimbangan sehingga keputusan tersebut harus dikeluarkan. Nah, setelah diuraikan, kemudian masuk dasar hukumnya. Apa dasar hukum si pejabat yang menandatangani tersebut berwenang untuk menerbitkan sebuah keputusan ataupun ketetapan. Nah, oleh karena itu di dalam dasar hukum ini atau mengingat biasanya tertulis di dalam suatu keputusan, harus terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di urutan pertama, baru selanjutnya sampai dengan peraturan yang terendah. Ya, peraturan tertinggi yang sudah kita pahami bersama adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, baru menetapkan biasanya atau memutuskan. Nah, disitulah uraiannya kepada siapa keputusan atau ketetapan tersebut akan diberikan. Nah, maksud dan tujuan daripada keputusan tersebut tercantum di dalam ketetapan tersebut.
Nah, baru tempat diterbitkannya ataupun tanda tanganinya ketetapan atau keputusan tersebut dan pejabat yang menandatangani. Nah, jadi keputusan tersebut sifatnya adalah konkret. Nah, individual bahwa keputusan yang dibuat tersebut jelas kepada siapa, bukan sifatnya abstrak yang berlaku umum, tetapi dia berlaku khusus. Kenapa? Karena akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, final bahwa sejak keputusan tersebut dibacakan ataupun diterbitkan, maka sudah mengandung hak eksekutorial ataupun bisa dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, walaupun ada nantinya pihak yang keberatan, tetapi keputusan tersebut sejak diterbitkan atau ditandatangani atau ditetapkan sudah bisa dilaksanakan. Nah, pada hari ini kita akan sekilas membahas mengenai macam-macam ketetapan atau keputusan. Menurut Prajudi Atmosudirjo, beliau membedakan ketetapan ataupun penetapan dalam dua macam, yaitu penetapan negatif dan penetapan positif. Penetapan negatif hanya berlaku satu kali. Kemudian penetapan positif terdiri atas 5 golongan. Golongan tersebut yang pertama menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya. Menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap suatu objek yang membentuk atau membubarkan suatu badan hukum yang memberikan beban, yang memberikan keuntungan. Nah, penetapan yang memberikan keuntungan adalah dispensasi, misalnya. Pernyataan dari pejabat administrasi yang berwenang bahwa suatu ketentuan undang-undang tertentu tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang di dalam surat permintaannya. Kemudian izin atau vergunning, dispensasi dari suatu larangan. Kemudian lisensi, izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba. Kemudian konsesi, penetapan yang memungkinkan konsesionaris mendapatkan dispensasi, izin, lisensi, dan juga semacam wewenang pemerintahan yang memungkinkannya untuk memindahkan kampung, membuat jalan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemberian konsesi harus dengan kewaspadaan, kewicaksanaan, dan perhitungan yang sematang-matangnya. Nah, jadi menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya seperti yang belum ada menjadi ada, seperti contohnya akte kelahiran atau akte perkawinan. Dari yang belum ada maka ada hukum baru, kan itu ada sifat yang baru. Nah, kemudian keadaan hukum baru hanya untuk satu objek, misalnya izin mendirikan bangunan yang membentuk atau membubarkan suatu badan hukum. Nah, kalau kita pernah lihat
surat keputusan Menteri Hukum dan HAM atau Dirjen eh, Hukum Umum tentang pendirian dari suatu perseroan terbatas. Kemudian yang memberikan beban atau kewajiban, misalnya tagihan atau pajak dan sebagainya. Nah, kemudian dari uraian prajudi tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah basicing atau penetapan lahir dari suatu permohonan dan sejalan dengan itu dibedakannya atas penetapan positif dan negatif. Pada kepustakaan dan praktiknya, tidak selamanya basicing lahir atas suatu permohonan yang berkepentingan, lebih-lebih blatant basicing. Nah, ini ada dinamakan di dalam eh, hukum tata usaha negara adalah keputusan fiktif negatif. Nah, artinya dalam sengketa tata usaha negara ini tidak ada keputusannya gitu ya. Nah, tetapi bisa menjadi sengketa di dalam tata usaha negara. Tahu tadi seperti saya katakan misalnya SK mutasi atau SK pemberhentian aparatur sipil negara. Nah, itu mutasi itu kan tidak selamanya lahir dari suatu permohonan, tetapi kehendak daripada pejabat yang membuat keputusan tersebut. Yang kedua, izin atau perguning adalah dispensasi dari suatu larangan. Rumusan tersebut menumbuhkan dispensasi dengan izin. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya melarang suatu perbuatan. Sebaliknya, izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan. Tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui. Dispensasi merupakan suatu iyo regis. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu suatu ketentuan hukum dinyatakan tidak berlaku untuk hal tertentu. Nah, yang ketiga lisensi, ya, ini izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba. Dalam rumusan ini perlu diperhatikan bahwa izin itu tidak komersial karena bidang usahanya bersifat komersial dan mendatangkan laba. Nah, jadi menurut pendapat Prajudi tadi tentang penetapan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengartikan atau membagi penetapan dan keputusan tersebut. Nah, secara teoritis ada beberapa macam sifat ketetapan. Yang pertama, ketetapan deklaratoir dan ketetapan konstitutif. Yang kedua, ketetapan yang menguntungkan dan yang memberi beban. Ketiga, ketetapan EN Malik dan ketetapan yang permanen. Empat, ketetapan yang bebas dan yang terikat. Kelima, ketetapan positif dan negatif. Keenam, ketetapan perseorangan dan kebendaan.
Kita akan coba bahas satu persatu untuk macam ketetapan ini. Ya, bagi yang sedang bekerja, disesuaikan saja untuk kehadirannya akan dicatat. Yang penting nanti di pertemuan yang terakhir, jangan lupa untuk masuk juga. Ya, silakan yang menyesuaikan saja. Baik, kita lanjutkan sambil nanti berjalan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, kita akan bahas. Apakah sudah keluar untuk jadwal pasti UAS ya? Apakah sudah ada yang dapat informasi UASnya untuk mata kuliah kita di tanggal berapa? Ada yang tahu? Belum ya berarti? Belum ada informasi Belum, Pak. untuk mata kuliah kita. Tapi kalau untuk secara global, kalau tidak salah dimulai dari tanggal 19 atau 22. Nah, antara itu. Baik, kita lanjutkan kalau demikian. Ketetapan deklaratoir dan ketetapan konstitutif. Deklaratoir artinya adalah ketetapan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan ketetapan yang sifat deklaratoir apabila ketetapan itu dimaksudkan untuk menetapkan, mengikatnya suatu hubungan hukum atau mengakui suatu hak yang sudah ada, sedangkan ketika ketetapan itu melahirkan atau menghapus suatu hubungan hukum atau menimbulkan suatu hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu disebut dengan ketetapan yang bersifat konstitutif. Kalau dia tidak mengubah hak yang sudah ada, misalnya seperti saya dalam hal perizinan yang ada masa jangka waktunya, misalnya 5 tahun sekali harus dilakukan perpanjangan, maka itu termasuk ketetapan deklaratoir yang tidak mengubah hak dan kewajiban, tapi hanya menyatakan hak dan kewajiban tersebut. Kan, sedangkan kalau dia hal yang baru sebut yang bersifat konstitutif. Ketetapan yang bersifat konstitutif dapat berubah ketetapan yang meletakkan kewajiban untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau memperkenankan sesuatu. Misalnya hak baru, kita mencontoh yang paling sederhana, ya kan? Misalnya surat izin mengemudi. Nah, ketetapan meletakkan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau memperkenankan sesuatu. Jadi mengizinkan seseorang untuk
mengendarai kendaraan bermotor ketika sudah memiliki surat izin. Kemudian kedua, tetapan yang memberikan status pada seseorang, lembaga atau perusahaan. Oleh karena itu, seorang atau perusahaan itu dapat menerapkan aturan hukum tertentu. Jadi seperti saya katakan, pendirian dari suatu perseroan terbatas atau badan hukum. Yang ketiga, ketetapan yang meletakkan prestasi atau harapan pada perbuatan pemerintah, subsidi atau bantuan. Nah, ini termasuk kepada keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap suatu pembangunan ataupun berkaitan dengan bantuan pemerintah untuk kegiatan-kegiatan tertentu bagi masyarakat. Keempat, ketetapan yang mengizinkan sesuatu sebelumnya tidak diizinkan. Hampir sama tadi dengan yang kedua. Kemudian ketetapan yang menyetujui atau membatalkan berlakunya ketetapan organ yang lebih rendah, pengesahan atau pembatalan. Nah, itu kategori ketetapan yang bersifat konstitutif. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ketetapan yang menguntungkan dan yang memberi beban. Ketetapan bersifat menguntungkan artinya ketetapan yang memberikan hak atau kemungkinan untuk memperoleh sesuatu yang tanpa adanya ketetapan itu tidak akan ada keuntungan, atau apabila ketetapan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Adapun ketetapan yang memberi beban adalah ketetapan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada, atau ketetapan mengenai penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan. Penilaian jenis ketetapan yang menguntungkan dan memberi beban ini penting, terutama dalam kaitannya dengan pencabutan ketetapan. Ketetapan yang memberi beban atau yang memberatkan relatif lebih mudah dalam mencabut pencabutannya. Di samping itu, relevansi pembedaan ini adalah kemungkinan terjadinya gugatan. Dalam hal katun itu menguntungkan, gugatan bakal muncul dari pihak ketiga. Sedangkan dalam hal katun memberi beban, misalnya penetapan pajak, gugatan berasal dari pihak kedua. Nah, jadi ada ketetapan yang menguntungkan. Artinya keputusan tersebut memberikan keringanan dan kepada seseorang atau badan hukum, dan seperti tentang pajak tadi dipotong. Nah, itu menguntungkan. Atau yang memberi beban,
meletakkan kewajiban sebelumnya tidak ada, atau ketetapan mengenai penolakan terhadap permohonan. Nah, ini kita mencontoh sesuai dengan materi kita tentang perizinan, misalnya penolakan tidak sesuai syarat-syarat yang dibutuhkan dalam penerbitan surat tersebut. Nah, nanti bagi yang belum bisa masuk di sesi pertama, diupayakan untuk sesi kedua nanti bisa masuk. Nanti ke sesi kedua kita terakhir closing untuk pertemuan kita, tidak ada lagi tatap muka melalui Zoom, tinggal pelaksanaan UAS. Dan untuk jadwalnya mata kuliah kita saya juga belum mendapatkan kepastiannya tanggal berapa. Nanti kalau seandainya ada yang sudah dapat informasi, ya silakan di-share di grup bahwa misalnya ujian kita tanggal sekian. Dan saya juga masih belum tahu apakah eh, tatap muka untuk ujiannya atau secara daring. Kita coba bantuan, dicari informasi apakah mata kuliah hukum administrasi dan tata negara ini tatap muka ujiannya atau tidak. Itu. Baik, selanjutnya Izin Pak, Pan En Malik dan izin ketetapan. Pak di Pak, Ya, silakan Luki. izin Pak. Di portal udah ada Pak tanggal 27 Juli Pak. Kantong UAS ini Pak. Oh iya ya, berarti di tanggal 27. Iya Pak. Oke, nanti coba saya cek karena di portal saya masih yang muncul mata kuliah saya yang satu lagi. Nah, biasanya ada kartu ujian apa tidak ya? Saya lupa juga. Nanti saya cek, berarti tanggal 27 kalau di kantong tugas. Tanggal 27 berarti hari Sabtu ya. Sementara jadwal kita hari Selasa. Nah, nanti coba kita cek lah, ya kan. Baik, kita lanjutkan. Ketetapan EN Malik adalah ketetapan yang hanya berlaku sekali atau ketetapan sepintas lalu yang dalam istilah lain disebut ketetapan yang bersifat kilat seperti IMB, izin mengadakan rapat umum. Sedangkan ketetapan permanen adalah ketetapan yang memiliki masa berlaku yang relatif lama. Waverince menyebutkan beberapa ketetapan yang dianggap sebagai ketetapan sepintas lalu, yaitu keputusan yang bermaksud mengubah teks keputusan yang terdahulu. Kedua, keputusan negatif yang tujuannya untuk tidak melaksanakan sesuatu hal dan tidak merupakan halangan untuk bertindak. Apabila terjadi perubahan dalam anggaran, anggapan atau keadaan.
Ketiga, penarikan kembali atau pembatalan karena tidak membawa hasil yang positif dan tidak menjadi halangan untuk mengambil keputusan identik dengan yang dibatalkan. Keempat, pernyataan dapat dilaksanakan. Nah, jadi ada ketetapan yang pintas lalu, dia hanya sifatnya sementara, misalnya izin keramaian, IMB, setelah bangunan selesai, misalnya IMB, maka berakhir untuk ketetapan tersebut ataupun keputusan tersebut. Nah, yang masa berlaku seperti tadi izin misalnya operasional suatu perusahaan. Nah, yang harus diperpanjang dalam waktu tertentu. Yang selanjutnya adalah ketetapan yang bebas dan terikat dan yang terikat. Banyak saya baik, selanjutnya ketetapan yang bebas dan yang terikat. Ketetapan yang bebas adalah ketetapan yang didasarkan pada kewenangan bebas atau kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara, baik dalam bentuk kebebasan kebijaksanaan maupun kebebasan interpretasi. Sementara itu, ketetapan yang terikat adalah ketetapan yang didasarkan pada kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat. Berarti ketetapan itu hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan. Nah, tadi ada ketetapan yang bebas dan yang terikat. Nah, bebas tadi diartikan ya, kebebasan atau kewenangan yang bebas. Nah, seperti diskresi, ini salah satu juga bisa contoh ketetapan yang bebas. Ketika ada sesuatu hal yang mendesak, maka badan atau pejabat tata usaha negara dapat mengambil suatu tindakan guna untuk kepentingan masyarakat atau membuat satu kebijakan yang bersifat membantu badan hukum atau individu. Nah, selanjutnya ketetapan positif dan negatif. Ketetapan positif adalah ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai ketetapan. Sedangkan ketetapan negatif adalah ketetapan yang tidak menimbulkan perubahan keadaan hukum yang telah ada. Ketetapan positif terbagi dalam 5
golongan, yaitu keputusan yang pada umumnya melahirkan keadaan hukum baru, kemudian melahirkan keadaan hukum baru bagi objek tertentu. Nah, ini hampir sama tadi yang di awal saya jelaskan. Kemudian ketetapan negatif dapat berbentuk pernyataan tidak berkuasa, pernyataan tidak diterima atau suatu penolakan. Ketetapan negatif yang dimaksudkan adalah ketetapan yang ditinjau dari akibat hukumnya, yaitu tidak menimbulkan perubahan hukum yang telah ada. Dengan kata lain, bukan ketetapan negatif atau fiktif sebagaimana dimaksud pasal 3. Nah, jadi suatu penolakan jika dalam permohonan tidak memenuhi persyaratan misalnya. Jadi tidak di ACC permohonannya ketika diberikan waktu untuk perubahan, namun dia tidak melakukan perubahannya. Kemudian ketetapan perseorangan dan kebendaan. Ketetapan perseorangan dimasukkan sebagai ketetapan yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu atau ketetapan yang berkaitan dengan orang, seperti ketetapan tentang pengangkatan atau pemberhentian seorang sebagai pegawai negeri atau sebagai pejabat negara. Nah, seperti ketetapan yang pengangkatan dan pemberhentian seorang sebagai pejabat negara atau pegawai negeri. Ketetapan mengenai surat izin mengemudi. Itu ketetapan perseorangan. Sementara itu ketetapan kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan atau ketetapan yang berkaitan dengan benda, misalnya perseorangan sekaligus kebendaan, misalnya surat izin mendirikan bangunan atau izin usaha industri. Dalam hal ini ketetapan itu memberikan hak pada seseorang yang akan mendirikan bangunan atau industri tertuju pada orang, dan pada sisi lain ketetapan itu memberikan keabsahan didirikannya bangunan atau industri. Nah, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam sebuah ketetapan? Nah, ada dua syarat, yaitu syarat material dan syarat formil dalam membuat satu ketetapan. Syarat material dalam suatu ketetapan, yang pertama adalah organ pemerintah yang membuat ketetapan tersebut harus berwenang. Syarat materialnya. Yang kedua, karena ketetapan suatu pernyataan kehendak, ketetapan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis. Nah, seperti tadi saya katakan, nah ada pertimbangan dasar hukumnya dari mulai undang-undang peraturan yang tertinggi sampai dengan peraturan yang terendah. Nah, seperti penipuan pasar. Nah, sehingga jangan sampai eh, penetapan ataupun ketetapan itu tersebut tidak ada dasar hukumnya. Ya, karena adanya permintaan-permintaan tertentu, nah dikeluarkanlah ketetapan tersebut. Nah, ketika hal itu terjadi, maka penetapan tersebut bisa dibatalkan. Kemudian ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan atau situasi tertentu.
Kemudian ketetapan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan lain serta isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan lainnya. Nah, sedangkan syarat formilnya yaitu organ pemerintah yang membuat ketetapan harus secara formilnya syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubung dengan cara dibuatnya ketetapan itu harus terpenuhi. Nah, artinya bahwa sebelum membuat suatu ketetapan, pejabat administrasi negara harus sudah mempersiapkan bahan-bahannya, apakah misalnya berdasarkan permohonan, jadi alur-alurnya itu dokumen-dokumennya sudah diperhatikan. Jangan sampai ada kekurangan ya kan, dalam membuat satu keputusan tersebut. Jadi tanpa adanya syarat-syarat ataupun lampiran-lampiran dokumen tersebut, maka suatu ketetapan tidak mungkin bisa terbit. Nah, kemudian ketetapan yang harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan menjadi dasar dikeluarkannya ketetapan itu. Jadi jangan sampai tadi ada, nah ini ketetapannya harus maksudnya adalah kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tadi diatur oleh peraturan perundang-undangan. Apakah dia berwenang atau tidak dalam menerbitkan keputusan tadi. Suatu keputusan yang harus mendapatkan persetujuan dari atasan maka tidak termasuk ke dalam keputusan tata usaha negara. Kemudian syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan ketetapan itu harus terpenuhi. Nah, artinya finalnya dalam suatu keputusan tersebut harus bisa terwujud. Nah, di dalam ketetapan biasanya akan dimuat ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sejak tanggal sekian. Nah, kemudian jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuat dan diumumkannya ketetapan itu harus diperhatikan. Nah, tadi ada kalanya misalnya ketetapan tersebut ditandatangani tanggal 25 Juni 2024. Nah, kemudian ketetapan itu baru berlaku di tanggal 1 Juli 2024. Nah, atau bisa secara bersamaan. Ya kan, sejak ditandatangani atau ditetapkan, maka keputusan itu berlaku. Nah, tetapi pada biak umumnya tanggal ditetapkannya dengan tanggal berlakunya itu pasti berbeda.
atau tidak, bisa jadi sama. Nah, tergantung daripada instansi pemerintahannya. Apabila syarat materi dan syarat formal ini telah terpenuhi, ketetapan itu sah menurut hukum. Artinya dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum atau sejalan dengan ketentuan hukum yang ada, baik secara prosedural, formal maupun material. Sebaliknya, apabila satu atau beberapa persyaratan itu tidak terpenuhi, ketetapan itu mengandung kekurangan dan menjadi tidak sah. Nah, akibat dari ketetapan yang tidak sah adalah ketetapan itu harus dianggap batal sama sekali. Yang kedua, berlakunya ketetapan itu dapat digugat. Nah, dalam banding, dalam batalan oleh jabatan karena bertentangan dengan undang-undang. Nah, maksudnya ini dalam banding adalah di dalam suatu keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan kepegawaian, maka sebelum masuk kepada pengadilan tata usaha negara harus dilalui dulu prosedur administratifnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketika sudah dilalui baru bisa dilimpahkan perkara tersebut ke pengadilan tata usaha negara atau bisa kepada pengadilan yang lebih di atasnya dari pengadilan tata usaha negara, itu pengadilan tingginya pada tingkat banding. Dalam hal ketetapan tersebut sebelum dapat berlaku memerlukan persetujuan suatu badan kenegaraan yang lebih tinggi. Persetujuan itu tidak diberikan. Nah, artinya tidak ada kewenangan tadi yang dimiliki oleh badan atau pejabat yang sebelumnya untuk menerbitkan suatu ketetapan. Kemudian ketetapan itu diberi tujuan lain daripada tujuan permulaannya. Dan terakhir, menurut Van der Wey, akibat dari ketetapan yang tidak sah hampir sama dengan donor batal karena hukum menjadi sebab untuk menimbulkan kewajiban untuk membatalkan ketetapan itu untuk sebagiannya atau seluruhnya. Akan tetapi, walaupun adanya permohonan atau gugatan untuk pembatalannya tidak menghentikan proses daripada keputusan itu tetap berjalan. Ketika sudah ada putusan yang ingkrah, baru nanti akan ada perbaikan terhadap ketetapan tersebut. Yang ketiga, menyebabkan alat pemerintah yang lebih tinggi dan berkepentingan untuk menyetujui atau mengukuhkannya. Tidak mengaruhi berlakunya ketetapan, dikonversi ke dalam ketetapan lain. Dan ketetapan yang bersangkutan dianggap oleh hakim sipil sebagai ketetapan yang tidak mengikat. Baik, jadi untuk pada materi macam-macam ketetapan atau keputusan ini kita padati dan saya absen terlebih dahulu. Eh, untuk yang hadir pada sesi hari sore ini. Jadi sambil berjalan saya sudah beberapa melihat yang hadir. Bisa saya ulang lagi, Adelia Fitri Wijaya. Hadir, Pak. Oke, sambil pakai helm ya. Aditya Rizky. Tadi sepertinya belum bisa masuk untuk yang ini. Angga Prayoga. Hadir, Pak. Apa gini-gini ngapain Zoom-nya? Anggi Link Raini. HP-nya dulu tak laci. Hadir, Pak. Oke, sudah hadir. Zahra. Sepertinya sedang bekerja.
Betsida. Ada Betsida. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Baik. Betsy, Widya. Hadir, Pak. Dava tadi ada. Densa Hakiki. Ada Densa. Dini Rizkita. Hadir, Pak. Oke. Mana nih sore? Kayak mana nih? Dodi sampai malam Tarigan. Hadir, Pak. Erwin ya masih kerja. Fani Diva Luisa. Hadir, Pak. Fatin Khairunisa. Flora Buru Sembiring. Hadir, Pak. Francisca Novorma. Freddy Marolop Siagian. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, baik, Pak. Pak Habib tadi masih kerja. Handini Putri. Hadir, Pak. Oke, Haikal Ramadan. Intan Wahyuni. Hadir, Pak. Kezia Novrianti. Kristiani Tampu Bolon. Hadir, Pak. Luki ada. Hadir, Pak. Tegar ada tadi. Hadir, Pak. Oke, Mindy Alia. Putro sambil kerja. Fernando. Ada Fernando masih kerja ya. Hadir, Pak. Oke, Rahma Dwi Mutia. Hadir, Pak. Raja Muda Pratama. Retno Andini. Ricky Andika. Hadir, Pak. Oke, Selin Lumongga. Hadir, Pak. Tasya Aulia. Taufik Pandaroni. Hadir, Pak. Yeti Anggraini. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Zahwa izin sedang tidak bisa hadir. Baik, jadi nanti kita sambung kembali untuk pertemuan kita. Diharapkan yang hadir pada hari ini bisa tetap bergabung dengan link yang tadi sudah saya kirimkan untuk pukul 7-nya, bukan link yang hari ini, yang sekarang. Dan nantinya di pertemuan terakhir kita akan sesi tanya jawab atau membahas daripada hal-hal yang evaluasi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-15. Baik, sampai ketemu lagi untuk kita break dalam waktu 60 menit. Kita kembali lagi pada ruang Zoom yang sudah saya tentukan tadi. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Pak. Sore.